Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan suatu kegiatan. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya kakak berada di ruangan ini bersama adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, terlihat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kakak teringat satu pepatah. Apa itu? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Berarti jika kita telah saling kenal, kita akan saling menyayangi, saling menghargai, serta saling menghormati. Jadi agar adik-adik semua menyayangi kakak, berarti kakak harus memperkenalkan diri. Kakak perkenalkan, nama kakak Ika Lani Nuraini. Kakak berasal dari Citerep, Kabupaten Bogor. Kakak adalah mahasiswa program pendidikan, bimbingan, dan konseling di Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, tujuan dari layanan informasi ini adalah agar individu atau peserta didik mengetahui, menguasai informasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari peserta didik serta pengembangan dirinya. Di sini adik-adik ada yang tahu apa itu layanan informasi? Baik. Layanan informasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau peserta didik untuk membekali peserta didik dengan berbagi pengetahuan dan pemahaman yang baru untuk peserta didik. Nah, yang bertujuan untuk menambah wawasan peserta didik. Lalu, layanan informasi ini juga bermanfaat atau bertujuan untuk pengembangan diri, perencanaan dan pola pengembangan peserta didik sebagai pelajar, sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat. Dan tentunya hal-hal yang bermanfaat ya, informasi yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, baik sekarang atau untuk perencanaan kehidupan di masa yang akan datang. Layanan informasi juga mungkin untuk untuk mengembangkan cita-cita, untuk pola pengenalan diri, serta untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dari apa yang telah didapat, informasi-informasi yang didapat siswa dari berbagai dari konselor atau berbagai informasi yang lain. Lalu juga untuk mengambil keputusan yang baik dari informasi yang kita dapat. Nah, adik-adik, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah manfaat kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan potensi diri,
bagi peserta didik. Baik, adik-adik semua, kakak mempunyai sebuah cerita nih. Ada seorang remaja atau pelajar di sebuah sekolah, ada dua ya pelajarnya. Kita katakan dengan panggilan si A dan si B. Mereka belajar dan bersekolah di sekolah yang sama. Si A anak yang pintar, si B juga anak yang pintar. Dua-duanya rajin bersekolah. Kita awali cerita dengan remaja pelajar si A. Baik, si A adalah remaja dan pelajar yang rajin belajar. Dia juga sekolah dengan baik sesuai dengan pelajaran. Dia juga mempunyai nilai yang tinggi dalam bidang akademis. Tetapi ya, si A ini mempunyai bakat yang cukup luar biasa di bidang seni. Dia menyukai seni musik, biola. Dia juga, si A ini juga menyukai seni lukis dan seni tari. Luar biasa bukan? Nah, namun si A ini tidak mengikuti kegiatan di luar jam sekolah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Padahal kegiatan itu bisa menjadi wadah dia untuk menyalurkan bakatnya. Ya, jadinya si A ini tidak memiliki banyak teman karena dia hanya fokus sekolah di bidang akademis dan tidak memikirkan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi, bakat dan minatnya tersembunyi. Tidak semua orang tahu. Jadi sayang sekali ya. Nah, kita lanjut dengan cerita remaja pelajar si B. Si B ini adalah remaja yang sangat aktif serta rajin, sama seperti si A. Tapi si B ini ada bedanya, karena si B ini memiliki bakat dan minat tidak disembunyikan, yaitu dia mengikuti kegiatan di luar jam sekolah dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ia senangi. Kebetulan si B ini menyenangi bidang olahraga. Lalu si B ini mengikuti ekstrakurikuler bidang olahraga tersebut, yaitu bidang ekstrakurikuler karate serta basket. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Si B ini terus mengembangkan bakatnya di bidang yang ia sukai, yaitu karate dan basket, sehingga ia mendapatkan prestasi yang sungguh luar biasa. Setiap tahunnya ia menjadi juara, menjadi sang juara dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Wah, sungguh menjadi kebanggaan bagi pihak sekolah serta pihak keluarga, bukan? Bukankah menjadi seseorang yang berprestasi dan membanggakan itu luar biasa? Mengharukan sekali. Jadi, jika si A tidak mengembangkan bakatnya menjadi tersembunyi, hanya dia yang tahu. Kalau si B ini, dia merealisasikan bakat dan minatnya ke kegiatan ekstrakurikuler, sehingga si B ini mempunyai banyak prestasi di sekolah. Serta si B ini tentunya memiliki banyak teman, karena si B ikut kerjasama, tim, dan bersosialisasi dengan teman-temannya yang mempunyai bakat dan minat yang sama tentunya. Jadi banyak poin plus yang kita dapat dari ekstrakurikuler. Baik teman-teman, dari apa yang telah kakak ceritakan, dari cerita tersebut kita bisa pahami manfaatnya, kita bisa petik hikmahnya, bahwasannya kegiatan ekstrakurikuler sangat perlu bagi peserta didik
tentunya untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, serta meningkatkan potensi diri untuk membanggakan kedua orang tua serta sekolah, dan untuk memuaskan diri sendiri juga ya. Jadi bakat apa yang kita miliki bisa dikeluarkan dan bisa menjadi kebanggaan semua orang. Nah, baik adik-adik sekalian, ketika kita dalam kegiatan inti, kakak berharap adik-adik sekalian memperhatikan dalam proses kegiatan informasi ini, kalian memperhatikan kepatutan yang ada dalam kegiatan layanan informasi. Kakak berharap kalian memberikan perhatian penuh atau fokus terhadap apa yang kakak sampaikan, serta duduk dengan sewajarnya. Lalu kakak berharap pula adik-adik dapat berperan aktif dalam kegiatan ini. Contohnya, jika ada yang ingin memaparkan sesuatu, paparkan saja. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan bertanya, jangan malu-malu, terbuka saja ya. Lalu ketika ada yang ingin bertanya, harap acungkan tangan dan tidak boleh berebut ya. Dan ketika ada pemaparan yang mengundang gelak tawa, mohon untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kita jaga sopan santun serta etika dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan yang paling penting nih, ketika ada pendapat teman-teman kita yang tidak sesuai atau berbeda dengan pendapat kita, jangan dijudge ya. Kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Baik. Nah, yang terakhir, jika ada pemaparan yang bersifat rahasia, sebaiknya kita jaga ya. Kita tidak boleh membocorkan keluar. Baik. Bisa dipahami ya? Setuju? Nah, baik adik-adik sekalian, perlu juga kita perhatikan aturan dan tata cara dalam mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Yang pertama, tentunya kita harus mengacungkan tangan dulu ya sebelum bertanya. Lalu tidak boleh memotong pemaparan orang lain, tidak boleh menyerobot ya. Tidak boleh debat kusir. Kita harus saling menghargai satu sama lain dan fokus untuk memperhatikan materi serta berperan aktif. Lalu nanti di akhir diskusi kita, kakak akan mempersilahkan adik-adik untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini, serta kesan dan pesan adik-adik dalam kegiatan pada hari ini. Nah, baik, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar apapun ilmu dan wawasan serta pemaparan yang kakak sampaikan kepada adik-adik bisa diterima, bisa bermanfaat untuk adik-adik, untuk merelasikan kepada kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan dari doa tersebut pula, semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan kepada kegiatan inti, yaitu kita akan membahas dari topik yang telah kita singgung tadi, yaitu mengenai manfaat kegiatan
ekstrakurikuler untuk meningkatkan potensi bagi peserta didik. Di sini adik-adik ada yang tahu apa itu kegiatan ekstrakurikuler? Silahkan. Oh, baik sekali. Ya, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan hobi, bakat, dan minat siswa. Nah, tentunya kegiatan ekstrakurikuler ini bermanfaat ya bagi peserta didik dan bagi adik-adik. Di sini kakak akan memaparkan 9 manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah sebagai wadah pengembangan bakat siswa. Yang kedua, untuk sarana melatih kemandirian serta tanggung jawab siswa. Yang ketiga, sebagai bahan belajar untuk berorganisasi. Yang keempat, belajar bersosialisasi tentunya untuk memperbanyak teman ya. Dan yang kelima, belajar bekerja sama. Yang keenam, belajar memanajemen waktu atau mengelola waktu dengan baik. Yang ketujuh, sebagai sarana refreshing yang mendidik. Dan yang kedelapan, untuk pembentukan karakter dan pribadi yang baik bagi peserta didik. Dan yang terakhir tentunya untuk persiapan masuk kuliah, terutama bagi adik-adik yang sekarang di tingkat SMK ini ya. Nah, kakak akan memaparkan satu persatu dari manfaat yang tadi kakak sebutkan. Yang pertama adalah wadah mengembangkan bakat siswa. Maksudnya apa sih? Ya, kegiatan ekstrakurikuler yaitu bertujuan untuk mengembangkan bakat minat yang ada dalam diri peserta didik. Yang tentunya banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan hobi dan minat peserta didik. Kenapa sih bisa disebut wadah pengembangan bakat? Nih, contohnya ya. Misalkan si A menyukai kegiatan menulis. Ia bisa memasuki ekstrakurikuler jurnalistik. Dan bagi siswa yang menyenangi kegiatan musik, bisa ikut ekstrakurikuler seni musik jika siswa tersebut menyukai seni lukis, bisa masuk ke seni lukis. Jika siswa tersebut menyukai seperti pentas, acting, bisa memasuki ekstrakurikuler seni drama. Dan ada pula kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga nih bagi adik-adik yang mempunyai hobi berolahraga. Di sini ekstrakurikulernya ada basket, apalagi badminton, takraw, lalu panahan yang menguras tenaga agar lebih sehat ya. Lalu ada juga sih kegiatan di bidang olahraga, tapi di bidang bela diri ya, olahraga bela diri seperti pencak silat, karate, taekwondo. Dan bagi siswa yang mempunyai bakat memasak, mungkin bisa mengikuti kegiatan tata boga. Dan siswa yang suka menolong nih, suka ngobatin orang, bisa mengikuti Palang Merah Remaja atau PMR. Bagi yang suka kedisiplinan, bisa ikut Paskibra. Nah, begitu.
Selanjutnya, yang kedua, manfaat ekstrakurikuler adalah sebagai belajar untuk melatih kemandirian serta tanggung jawab. Maksudnya itu kenapa? Karena banyak sekali agenda kegiatan yang dilakukan di ekstrakurikuler ini yang mengharuskan siswa berorganisasi, mempunyai tugas yang harus dikerjakan dengan mandiri dan tanggung jawab tentunya ya. Karena di sebuah perkumpulan seperti itu pastinya ada organisasi anggota-anggota tertentu yang memiliki tugas. Nah, maka dari itu peserta didik harus belajar mandiri dan tanggung jawab dari tugas dan peran yang ia emban di kegiatan ekstrakurikuler. Mohon maaf. Lalu yang ketiga itu belajar berorganisasi. Kenapa harus belajar berorganisasi? Karena jika suatu saat peserta didik atau adik-adik ini mengikuti organisasi di kampus, di kuliah, seperti ada UKM gitu kan, kalian sudah bisa bisa berorganisasi, bisa menyesuaikan diri dengan baik karena telah berpengalaman sebelumnya di tingkat SMA. Lalu yang keempat adalah belajar bersosialisasi dan memperbanyak teman. Nih, asiknya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah kita mempunyai banyak teman tentunya, karena kita dituntut untuk bersosialisasi dengan lingkungan, dengan sesama yang mempunyai hobi dan minat yang sama. Nah, lalu bagaimana caranya? Itu akan mengalir dengan seadanya. Ketika ada siswa lain, ada seseorang yang memiliki hobi yang sama, tentunya seru ya, mengasihkan ya, kita ngobrol, kita memiliki wawasan ini tentang bakat ini, dia juga memiliki wawasan, jadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita juga, bisa menjadi sarana kita untuk belajar berkomunikasi kepada teman-teman yang memiliki hobi yang sama, tentunya mengasihkan dan bermanfaat pula ya. Kita lanjutkan di manfaat yang kelima, yaitu belajar bekerja sama. Dalam suatu kegiatan, tentunya harus ada kerjasama yang baik antar anggota agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan maksimal. Harus gotong royong, lalu solidaritas yang baik, saling membantu, saling memberitahu, saling menginformasikan, karena suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar jika tidak ada kerjasama dari anggotanya. Ya mungkin jika tidak ada kerjasama, sebuah kegiatan akan berantakan, ya enggak? Jadi kerjasama sangatlah perlu dalam sebuah kegiatan, terutama kegiatan di ekstrakurikuler ini ya. Lalu yang keenam adalah belajar memanajemen waktu dengan baik. Belajar mengelola waktu dengan baik. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tentunya harus memiliki waktu yang cukup harus kita bagi ya. Jangan sampai dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini adik-adik nilainya turun, nilai sekolah turun, mengorbankan pelajaran, mengorbankan belajar ditunda-tunda karena kegiatan ekstrakurikuler yang padat.
Jadi jangan ya. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Ada waktu untuk main, ada waktu untuk belajar pelajaran akademik, ada juga waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat adik-adik. Nah, maka dari itu mengatur waktu atau memanajemen waktu ini sangat perlu dan sangat penting untuk kedepannya. Jangan sampai adik-adik mengorbankan masa depan hanya untuk kegiatan-kegiatan itu saja, karena adik-adik harus melanjutkan dan harus berprestasi dalam kegiatan sekolah juga. Jadi nggak hanya melulu tentang kegiatan ekstrakurikuler, jadi harus lebih pintar lagi membagi waktu agar semua berjalan dengan lancar. Nilai sekolah bagus, kegiatan ekstrakurikuler baik, dan main pun tetap yang positif ya. Karena ada beberapa siswa yang merasa stres, tugas sekolah, tugas lagi, PR lagi, ya kan? Jadi untuk merefreshkan otak, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, seperti kegiatan ekstrakurikuler ini. Lalu yang manfaat yang ke-8 adalah pembentukan karakter. Mengapa bisa begitu? Yang telah tadi kakak jelaskan, dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa dituntut untuk apa? Untuk melatih kemandiriannya, melatih bertanggung jawab, serta untuk belajar bersosialisasi, berorganisasi, dan memperbanyak teman. Nah, di situ akan terbentuk karakter yang baik, disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Jadi, keuntungan dari kegiatan ini tentunya sebagai sarana pembentukan karakter ya. Lalu, yang terakhir adalah persiapan masuk kuliah. Mengapa? Karena dari manfaat yang tadi seperti bersosialisasi, berorganisasi. Nah, ketika kita masuk ke tingkat kuliah, kita akan bertemu dengan mahasiswa lain, mahasiswa baru yang berbeda wilayah, berbeda suku, berbeda adat, dan tentunya berbeda watak dan lain sebagainya. Karena kita telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman kita juga berbeda ya. Tentunya kita sudah berpengalaman caranya bersosialisasi seperti apa. Jadi kita tidak canggung bersosialisasi lagi dengan mahasiswa baru di universitas yang nanti adik-adik masuki. Nah, begitu 9 dari manfaat kegiatan ekstrakurikuler yang sungguh lumayan ya kegiatannya, manfaatnya sangat penting dan berguna bagi prestasi kita, bagi ajang pengembangan bakat kita, lalu juga ya lumayan cukup penting ya, karena siswa tidak hanya fokus untuk pelajaran melulu, melainkan siswa juga mempunyai bakat yang harus digali di kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, adik-adik sekalian, itu manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, kakak akan memberitahukan, menginformasikan mengenai tips atau cara memilih kegiatan ekstrakurikuler yang tepat bagi adik-adik. Kenapa? Karena ada beberapa sekolah juga ya yang mewajibkan peserta didiknya harus memilih kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilai di raport. Jadi mau nggak mau dong para peserta didik harus memilih kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah penilaian di raport tersebut. Apa aja sih tipsnya? Tipsnya ada 6 teman-teman.
adik-adik. Apa aja? Yang pertama adalah sesuaikan dengan minat, bakat, serta hobi dan kemampuan adik-adik. Nah, yang tadi telah kakak jelaskan dari manfaatnya, jangan sampai salah memilih kegiatan ekstrakurikuler, karena ini adalah sebuah wadah untuk kita mengembangkan bakat kita, menyalurkan bakat kita. Nah, maka dari itu kita lihat apakah sesuai dengan apa yang kita sukai, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita mengikutinya tapi tidak sesuai dengan hobi kita. Jadi asal-asalan. Kita senangnya ekstrakurikuler melukis, tapi kita ikutan olahraga. Kan kurang balance ya. Nah, maka dari itu kita harus sesuaikan dengan hobi dan kemampuan kita. Lalu, tips atau cara yang kedua yaitu mengatur jadwal atau menyesuaikan jadwal kegiatan. Jangan sampai kegiatan yang lainnya bentrok dengan kegiatan ekstrakurikuler yang adik-adik ikuti. Kan sayang ya ketika bentrok, nanti dua-duanya tidak maksimal. Ya mau nggak mau, adik-adik harus memilih kegiatan ekstrakurikuler yang tidak bentrok dengan kegiatan lainnya dan tidak mengganggu kegiatan yang lain, agar adik-adik tetap fokus, tetap berjalan dengan baik kegiatan-kegiatan yang lain serta kegiatan ekstrakurikuler untuk agar lebih maksimal lagi. Kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu kita harus cari tahu lebih dalam mengenai kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kenapa sih kita harus cari tahu lebih dalam? Nah, ada beberapa yang harus kita cari tahu, yaitu apa aja sih kegiatannya, ngapain aja sih kegiatan itu, lalu siapa pembimbingnya, bagaimana pembimbingnya, dan kita harus cari tahu juga prestasi apa saja yang telah diraih oleh kegiatan ekstrakurikuler itu. Karena prestasi berarti menunjang menunjang tingkat buat bagus apa tidaknya kegiatan tersebut. Jika prestasinya banyak, tentunya kegiatan tersebut sangat bagus kan, sangat baik kan. Jadi kita harus tahu prestasi apa yang telah diraih. Lalu, nah ini paling penting nih, cari tahu juga memerlukan biaya atau tidak. Jika memerlukan, berapa biayanya. Jadi kenapa sih kita harus cari tahu mengenai kegiatannya lebih dalam? Karena agar kita tidak kaget ketika masuk dalam kegiatan tersebut. Jadi kita sudah tahu terlebih dahulu pembimbingnya siapa, kegiatannya ngapain aja, jadi nggak kaget. Terus supaya kita nggak bosan, oh kita tahu apa aja gitu. Lalu supaya kita tidak terbebani dari yang tadi biayanya, misalkan kita tidak tahu, jadi kita harus mengetahui dulu biayanya. Nah, jika kita sudah tahu semuanya tentang kegiatan itu, jika itu pas dengan kepribadian kita, dengan minat kita, tentu itu lebih baik ketika kita nanti sudah memasuki kegiatan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, yang ke berapa sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat ini kita harus benar-benar menyeleksi ya. Jangan sampai kita memilih kegiatan yang bisa menurunkan nilai atau bisa menurunkan untuk kita di bidang akademi di sekolah.
Jangan sampai ya. Jadi kita sebaiknya memilih kegiatan yang yang bisa mendukung kita agar lebih berprestasi lagi. Hindari yang bisa menurunkan nilai. Kenapa? Ada beberapa juga ekstrakurikuler yang kegiatannya sangat padat. Kegiatan lagi, jadwalnya padat gitu. Jadi kegiatan kita di rumah, lalu belajar kita itu tersita waktunya lebih banyak ke kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kita harus melihat ya kegiatan mana yang sesuai, yang cocok dengan kita agar tidak menyita waktu terlalu banyak. Nah, tips yang kelima adalah jangan ikut-ikutan teman. Mengapa? Dilarang keras ya kita mengikuti kegiatan hanya ikut-ikutan. Padahal itu bukan minat serta bukan hobinya. Menurut kakak itu salah satu kegiatan yang menyia-nyiakan waktu ya, menyia-nyiakan tenaga, energi, karena tidak sesuai dengan bakat minatnya. Jadi tidak akan berkembang. Sayang sekali ya, bakat yang kalian miliki tidak tersalurkan karena tidak sesuai dengan minat kalian, hanya ikut-ikutan saja. Itu tidak akan berkembang secara maksimal. Dan tips yang terakhir adalah meminta saran atau berkonsultasi kepada orang tua dan guru. Ada banyak sekali peserta didik yang kebingungan atas apa hobinya, minatnya, jadi bingung memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengannya. Nah, bagi peserta didik yang seperti ini, boleh kalian mendatangi orang tua dan guru untuk meminta saran, berkonsultasi. Kira-kira apa sih yang sesuai untuk saya? Mungkin mama atau ayah lebih tahu bakat saya seperti apa, mengizinkan di kegiatan mana, karena adik-adik sekalian, izin orang tua adalah yang terpenting. Karena semua kegiatan kita di sekolah itu berkat doa orang tua. Jadi ketika kita mengikuti segala kegiatan, alangkah baiknya kita meminta izin terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa didoakan dan berjalan dengan baik dan bisa mencapai dan meraih prestasi-prestasi yang baik dari doa dan izin orang tua. Nah, maka dari itu bagi adik-adik yang masih bingung, silahkan konsultasilah dengan orang tua kalian dan konsultasilah dengan guru kalian agar kalian bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai tentunya ya. Jangan sampai asal-asalan memilihnya atau jangan sampai salah memilihnya, karena bakatmu sangat berharga untuk dikembangkan dan ditingkatkan sebagai prestasi yang dapat membanggakan keluarga serta pihak sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita pada kali ini sudah sangat berjalan dengan baik ya. Kita telah selesai membahas tentang topik apa itu manfaat kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan potensi peserta didik. Nah, selanjutnya nih, setelah itu kakak sekarang mempersilahkan adik-adik sekalian untuk memaparkan kesimpulan dari apa yang telah tadi kita bahas. Silahkan. Baik, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang sangat bermanfaat dan harus dipilih oleh peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, hobi, dan hobinya dalam prestasi yang baik bagi peserta didik. Nah, begitu pula dari yang telah tadi kakak paparkan manfaat-manfaatnya, memilih ekstrakurikuler juga tidak
cuma-cuma ya, ada tips-tipsnya agar adik-adik tidak salah memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Nah, itu kesimpulannya. Lalu, nih adik-adik, ada yang punya saran, pesan dan pesan, silahkan. Ya, baik sekali. Kakak harap kegiatan pada siang hari ini sungguh sungguh baik ya. Kakak melihat antusias, terima kasih atas semangatnya serta antusias adik-adik mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Rasanya adik-adik juga telah paham dan mengerti mengenai topik pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Ya, semoga saja kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Dan rasanya cukup untuk hari ini mengenai pembahasan kegiatan ekstrakurikuler untuk adik-adik, dan adik-adik telah paham sepertinya, dan semoga adik-adik tidak salah memilih ekstrakurikuler ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kakak banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik telah mengikuti, telah sukarela mengikuti serta senang mengikuti kegiatan pada hari ini dan berperan aktif tentunya ya. Kakak senang sekali, dan kakak berharap adik-adik dapat mengambil hikmah dan memetik makna yang baik dari atas apa yang kakak paparkan tadi. Nah, baik, kakak rasa sudah cukup agar kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita dan untuk kita di kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya sebelum menutup kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.